Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, kiranya kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Hari ini Minggu tanggal 13 Agustus 2023, firman Tuhan hadir menyapa kita yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mari saudara-saudariku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi bagi kita. Saya bacakan untuk kita demikian. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang ada di ladang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku semua di dalam Yesus Kristus, menjadi berkat di dalam Tuhan itu bukanlah perkara mudah. Tidak segampang mengucapkan kalimatnya. Menjadi berkat di dalam Tuhan itu adalah sebuah proses perjalanan hidup yang teruji. Di balik kehidupan seseorang yang akan Tuhan pakai menjadi saluran berkatnya, seperti Yusuf misalnya, ada jalan hidup yang terjal yang harus dilalui, yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan, dan hal-hal yang sangat berpotensi besar untuk mematahkan semangat, melumpuhkan kekuatan untuk berjuang, yang membutuhkan keteguhan hati, kesabaran, dan optimisme. Sehingga hidup seseorang yang menjadi berkat sesungguhnya semata-mata bukan karena dia memiliki banyak harta kekayaan. Bukan persoalan seberapa banyak memiliki harta benda untuk dibagikan, tetapi untuk menjadi berkat bagi sesama di dalam Tuhan adalah adanya pengakuan akan pertolongan dan penyertaan Tuhan yang selalu hadir dalam hidupnya ketika ia menghadapi berbagai kesusahan dan pergumulan. Oleh sebab itu saudara-saudariku, firman Tuhan hari ini mengajak kita memahami jalan hidup kita dari sudut pandang iman Kristen tentang rencana Allah dalam hidup kita. Salah satu penekanan firman Tuhan hari ini adalah mengajak kita untuk meyakini bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk penderitaan dan masa-masa sulit, bahkan ketika kita harus menerima perlakuan tidak adil, kekejian, dan siksaan dari orang lain, kita yakini adalah jalan hidup yang Tuhan izinkan berlangsung dalam hidup kita untuk menempa dan membentuk kita kepada hidup yang berkualitas, hidup yang penuh kebahagiaan, dan hidup yang lebih bermakna yang menjadi berkat bagi sesama. Kisah tentang Yusuf yang mengalami kekerasan dan penyiksaan, diikat, dimasukkan ke dalam sumur kering, kemudian dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Midian, dan orang Midian menjualnya kepada Potifar, seorang pegawai istana Raja Firaun. Ini adalah kisah yang melatar belakangi hidup Yusuf untuk sampai kepada rencana Allah yang menjadikannya menjadi berkat bagi Mesir dan bagi ayahnya dan bagi saudara-saudaranya yang telah menjualnya sehingga sampai ke Mesir. Dalam proses itu Allah hadir menyertainya. Dan dalam ayat sebelumnya sudah dicatat tentang cara hidup Yusuf yang berlaku sopan, penuh kesetiaan kepada tugas dan tanggung jawabnya, yang setia dalam imannya kepada Tuhan, akhirnya diangkat sebagai Perdana Menteri.
Atas jabatan dan kehidupannya yang mapan dan kelimpahan itulah dia telah menjadi berkat bagi Mesir dan menjadi penyelamat bagi saudara-saudaranya yang telah menjualnya dan seluruh keluarganya saat terjadi kelaparan selama 7 tahun di seluruh Mesir dan di kampung halamannya. Saudara-saudariku, sahabatku di dalam Yesus Kristus, mari merefleksikan firman Tuhan ini dalam diri kita masing-masing. Yang pertama, menjadi berkat di dalam Tuhan bagi semua, jangan tunggu menjadi kaya dulu. Jangan tunggu setelah memiliki banyak uang dan harta benda. Tetapi bukalah hati untuk menyadari bahwa hidup kita ini sama seperti Yusuf, selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Keberhasilan Yusuf di Mesir terjadi karena penyertaan Tuhan. Dalam ayat 2 dituliskan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Tentang jaminan penyertaan Tuhan, Alkitab sudah menyatakannya sebagaimana dijanjikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu yang kedua, ketika mengalami penderitaan dan kesulitan, bukan karena kejahatan kita sendiri, percayalah, di sana Tuhan hadir menyertai dan pasti akan menguatkan kita menghadapi penderitaan dan kesusahan itu. Oleh karena itu saudara-saudari, yakinlah lewat penderitaan dan kesulitan Tuhan sedang menempa kita menjadi orang yang tahan uji dan hebat. Keyakinan inilah yang akan membuat kita tetap sabar dan selalu berpengharapan sehingga kita semua bisa menjadi berkat kepada siapapun dalam kehidupan kita karena Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.